Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Haji Didin Komar Priyatna, STSI PMM CHRA, selaku Rektor Universitas Yunani Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Wina Rusmina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Bapak Dodik Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Ibu Rini Astuti, SPTMM, selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Ahmad Supyaniman, selaku Manajer Fungsi Bisnis Support PT Pertamina Geothermal Energi Area Kamojang. Dan yang saya hormati Bapak Darussalam STQRMA, selaku Asisten Manajer Fungsi Bisnis Support dan selaku pembimbing lapangan. Baik, izinkan saya Anggi Jawarisma dengan NPM 41224231102019, mahasiswa program studi manajemen, untuk menyampaikan hasil laporan kegiatan magang dengan judul Implementasi Pencapaian Perusahaan dalam Mendapatkan Penghargaan Zero Accident di PT Pertamina Geothermal Energi Tbk Area Kamojang. Tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 1 Januari 2025. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 profil organisasi dan aktivitas magang, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, dan bab 6 refleksi diri. Selanjutnya yaitu latar belakang. Era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk pada sektor industri dan juga energi, yang semakin menuntut efisiensi, produktivitas, serta keberlanjutan. Salah satu aspek yang mendapatkan perhatian besar dalam konteks ini adalah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, yang kini telah menjadi standar penting dalam menilai kinerja sebuah perusahaan di tingkat global. Di sektor energi terbarukan, khususnya energi panas bumi, penerapan K3 ini sangat krusial karena proses eksplorasi dan produksinya yang melibatkan risiko tinggi. PT Pertamina Geothermal Energi Tbk Area Kamojang sebagai salah satu perusahaan energi panas bumi telah menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan K3 dan telah berhasil meraih penghargaan Zero Accident. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mengelola keselamatan secara sistematis dan berkelanjutan. Penghargaan ini bukan hanya hasil dari penerapan sistem manajemen K3 saja, tetapi juga mencerminkan budaya keselamatan yang kuat di seluruh organisasi. Meskipun Zero Accident menjadi pencapaian penting, tetapi perusahaan harus terus berinovasi untuk meningkatkan standar keselamatan kerja dan menghadapi tantangan baru dalam operasionalnya. Selanjutnya yaitu ada kajian pustaka. Di sini ada pengertian manajemen. Secara etimologis atau asal kata, manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Pengertian manajemen menurut Ramdan dan Sufyani, manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Lalu ada manajemen menurut George Terry dalam Roni Anggar Aditama menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan SDM dan sumber-sumber lainnya. Lalu selanjutnya yaitu ada manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Mangkunegara, K3 merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk memastikan terciptanya kondisi kerja yang aman, sehat, dan bebas dari risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Tujuan utama dari K3 ini adalah melindungi tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3, K3 menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan, terutama yang memiliki tingkat risiko tinggi. PT Pertamina Geothermal Energi Tbk pada area Kamojang ini sebagai perusahaan di sektor energi memiliki tanggung jawab untuk menerapkan sistem K3 yang baik guna mencapai penghargaan Zero Accident. Lalu selanjutnya ada implementasi. Menurut Haji, implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Lalu ada Zero Accident. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2022, kecelakaan nihil adalah suatu kondisi tidak terjadi kecelakaan di tempat kerja
yang mengakibatkan pekerja sementara tidak mampu bekerja atau disebut dengan STMB selama 2 kali 24 jam dan atau menyebabkan terhentinya proses dan atau rusaknya perdataan produksi tanpa disertai korban jiwa, di mana kehilangan waktu kerja tidak melebihi shift kerja berikutnya pada kurun waktu tertentu dan jumlah jam kerja sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya ada profil perusahaan dan aktivitas magang. PT Pertamina Geothermal Energi Area Kamojang adalah perusahaan yang mengelola panas bumi di kawasan Kamojang. PGE Area Kamojang merupakan anak dari perusahaan Pertamina atau Persero. PT PGE ini merupakan salah satu pembangkit listrik dengan menggunakan energi panas bumi berupa uap yang mempunyai 5 unit PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. PGE Area Kamojang merupakan pionir pengusahaan panas bumi di Indonesia dengan pemboran sumur eksplorasi panas bumi pertama oleh Belanda pada tahun 1926 sampai dengan 1928. PGE Area Kamojang mulai beroperasi pada 29 Januari 1983 dan ditandai dengan beroperasinya PLTP Unit 1 Kamojang. Selanjutnya ada sejarah perusahaan. PT Pertamina Geothermal Energi Area Kamojang memiliki sejarah panjang dalam pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia. Pada tahun 1983, Indonesia mulai mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi ini pertama di Kamojang, Jawa Barat dengan kapasitas 30 MW yang menjadi tonggak awal pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia. Sebagai salah satu lokasi penghasil energi panas bumi terbesar di Indonesia, PGE Area Kamojang berperan penting dalam menyediakan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pada saat ini, total kapasitas terpasang di PT Pertamina Geothermal Energi Area Kamojang mencapai 235 MW. Kapasitas ini berasal dari beberapa unit PLTP yang telah beroperasi. Di antaranya yaitu ada unit 1 dengan 30 MW beroperasi sejak 1983. Unit kedua dengan kapasitas 55 MW dan beroperasi sejak 1987. Unit 3 55 MW beroperasi sejak 1987 dan unit 4 60 MW beroperasi sejak 2008. Selanjutnya ada aktivitas magang. Waktu pelaksanaan magang telah dilakukan dimulai pada tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 1 Januari 2025. Jam operasional kantor setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dimulai pada pukul 7.15 sampai dengan waktu pulang yaitu 15.45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, praktikan selama melaksanakan magang ini berkegiatan dan difungsikan pada fungsi bisnis support dan dibimbing oleh asisten manajer Bapak Darussalam. Praktikan juga ditempatkan pada 2 fungsi yaitu fungsi bisnis support dan juga fungsi HSSE. Pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh praktikan di mana diantaranya yaitu menginput data part-time karyawan. Ini adalah penginputan data seperti melakukan penerimaan berkas overtime dari fungsi atau departemen terkait dan data ini mencakup informasi seperti nama karyawan atau tanggal pelaksanaan lembur sehingga praktikan menginput pada sistem yang sudah disediakan oleh kantor. Lalu selanjutnya ada menginput data dinas karyawan TAD dan juga menyusun laporan penghargaan zero accident pada fungsi HSSE serta mengecek stok opname material pada gudang SCM. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. PT Pertamina Geothermal Energi Tbk Area Kamojang telah berhasil memperoleh penghargaan zero accident secara konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, PT PGE ini telah menerima penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan dalam mencegah kecelakaan kerja. Penghargaan tersebut mencakup berbagai aspek termasuk kepatuhan terhadap peraturan K3, pelatihan keselamatan bagi karyawan, serta pelaksanaan inspeksi dan audit secara rutin. Dalam pencapaiannya, PT PGE Area Kamojang telah berhasil memiliki jam kerja orang atau JKO tanpa kecelakaan kerja dengan jumlah jam kerja 3 juta lebih dalam 1 tahun terakhir, terhitung pada bulan Oktober 2023 sampai dengan September 2024. Hal ini berdasar pada komitmen karyawan dalam berkontribusi bagi perusahaan. Pencapaian jam kerja tanpa kecelakaan kerja ini di PT Pertamina Geothermal Energi Area Kamojang merupakan salah satu tonggak penting dalam upaya perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Jam kerja bebas kecelakaan ini mencerminkan keberhasilan atau implementasi sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang telah diterapkan secara konsisten dan menyeluruh oleh perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yaitu PT Pertamina Geothermal Energi Area Kamojang berhasil meraih penghargaan Zero Accident sebagai bukti komitmen dan konsistensi perusahaan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, bebas dari kecelakaan, dan mendukung produktivitas karyawan. Keberhasilan diraih oleh PGE tidak lepas dari sejumlah faktor pendukung seperti pelatihan keselamatan kerja yang berkelanjutan, kepatuhan perusahaan terhadap standar dan regulasi, serta partisipasi yang baik dari karyawan dalam membangun budaya keselamatan kerja. Untuk saran, yaitu berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan oleh praktikan menyadari bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan magang ini. Maka praktikan memberikan beberapa masukan yang diharapkan dapat berguna juga bagi perusahaan atau pihak-pihak yang bersangkutan. Bagi perusahaan yaitu peningkatan inovasi program K3. Perusahaan dapat terus mengembangkan inovasi dalam program K3 seperti pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring keselamatan kerja secara real time kepada para karyawannya atau kepada para TAD-nya. Dan juga perusahaan dapat melakukan penguatan pelatihan keselamatan untuk karyawan juga. Lalu selanjutnya ada saran bagi perguruan tinggi, yaitu di mana universitas atau kampus dapat meningkatkan program magang ini dengan melakukan peningkatan program kerjasama dengan perusahaan atau industri di berbagai bidang. Dan selanjutnya juga ada peningkatan kerjasama dengan perusahaan dengan menjalin lebih banyak kemitraan dengan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang untuk memberikan pilihan magang yang beragam serta mengadakan survei rutin kepada perusahaan terkait kebutuhan tenaga kerja agar kurikulum dari perguruan tinggi ini bisa lebih sesuai dengan kebutuhan industri dan juga kebutuhan dari mahasiswanya juga. Selanjutnya ada refleksi diri. Selama melakukan magang di PT PGE Kamojang, saya merasa sangat beruntung karena dapat memperoleh pengalaman yang sangat berharga dan tentunya juga banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Saya juga dapat mengembangkan bagaimana soft skill saya, seperti kemampuan komunikasi, bekerja sama dengan tim, dan manajemen waktu. Beberapa hal yang saya dapatkan dari magang ini yaitu berupa hal positif. Saya merasa bahwa pengalaman magang ini sangat positif bagi diri saya karena dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sangat berguna bagi karir saya untuk di masa depan. Lalu ada pengembangan soft skill juga. Selama magang ini saya mengembangkan soft skill saya seperti kemampuan komunikasi, bekerja sama tim, lalu juga manajemen waktu yang baik. Lalu ada kunci sukses dalam bekerja. Dalam magang ini, saya menyadari bahwa kunci sukses dalam bekerja ini dapat diraih dengan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan cepat pada lingkungan kerja. Lalu ada kemampuan bekerja sama dengan rekan kerja yang berada di kantor maupun rekan kerja sesama anak internship lainnya. Lalu selanjutnya ada pengembangan diri. Selama magang ini, saya dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang sangat berguna untuk pengembangan diri saya, sehingga saya dapat memperbaiki kemampuan saya dan membangun kepercayaan diri saya. Dengan demikian, saya merasa bahwa pengalaman magang ini sangat berharga dan berguna untuk karir saya di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam laporan magang ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.